الذي جعل رمضان شهرا مباركا وقيام ليله تطوعا وصيام نهاره واجبا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك المنان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فيقول الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين وجمرة المؤمنين صائمين sidang Jumu'ah Masjid Agung Al-Barakah rahimakumullah. Di kesempatan yang penuh barakah ini, di Sayyidul Ayyam dan Sayyidul Syuhur, sebelum khatib menyampaikan materi khutbah, tak bosan-bosan khatib mengingatkan, wabil khusus kepada diri khatib pribadi dan segenap kepada jamaah sekalian, untuk senantiasa kita evaluasi dan kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Perlu kita sadari wasiat-wasiat takwa yang disampaikan oleh para khatib ini merupakan wasiatun min wasiyallah, adalah dari sekian wasiat-wasiat Allah kepada kita selaku hamba-hambanya. Ketahuilah, dengan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan yang mampu teraktualisasikan, yang dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, seberat apapun masalah kita, sebesar apapun ujian dan problematika kehidupan kita, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan keluar, memberikan solusi bagi hamba-hambanya yang muttaqin. Apalagi di bulan yang penuh barokah ini, esensi atau tujuan diperintahkan kita berpuasa tak lain dan tak bukan adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Dengan takwa yang ada pada diri kita, kelak Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan diangkat menjadi manusia yang mulia, dan kelak akan ditempatkan di tempat yang mulia dan bertemu kepada Zat yang Maha Mulia. Oleh karenanya, wasiat-wasiat keimanan dan ketakwaan ini harus terus menjadi gairah kita untuk menjadi pribadi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sidang Jumu'ah Masjid Agung Al-Barakah rahimakumullah,
Tidak terasa kita sudah berada di hari yang keempat di bulan Ramadan 1445 Hijriah. Padahal rasa-rasanya baru kemarin kita memasuki bulan Ramadan. Waktu punya tabiat, waktu punya karakter, waktu cepat berlalu, waktu tak akan kembali. Oleh karenanya waktu adalah modal utama bagi kita. Bahkan ada yang mengatakan waktu itu lebih berharga daripada emas. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, ibadah yang sedang kita laksanakan ini adalah ibadah yang mempunyai nilai berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Di dalam sebuah hadis qudsinya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amalan anak Adam, setiap amalan manusia itu untuk kita jemaah sekalian. Dalam hadis qudsi ini dikecualikan illa siyam, kecuali ibadah puasa. Allah nyatakan fa innahu li wa ana ajzi bihi. Maka sesungguhnya puasa itu untuk aku, kata Allah, dan aku yang akan membalasnya. Para muhaddisin, para ahli hadis jemaah sekalian, memberikan perhatian yang besar terhadap matan hadis ini. Kenapa sampai ibadah yang satu ini, ibadah puasa ini diisnadkan, dinisbahkan kepada Allah Jalla Jalaluhu? Ini yang harus kita ketahui agar setiap amaliyah ibadah kita, wabil khusus ibadah saum kita, menjadi berkualitas. Karena ibadah yang satu ini mempunyai keistimewaan, mempunyai keutamaan timbang ibadah-ibadah yang lainnya. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali jemaah sekalian, beliau menyatakan bahwasanya ibadah saum ini adalah ibadah yang bersifat sirriyah, amat sangat rahasia, tidak tampak dengan kasat mata kita. Ini salah satu sebab kenapa ibadah saum ini disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah-ibadah yang lain, sebut saja sholat, kalau ada saudara kita sholat, sahabat kita sholat, kita bisa lihat gerak ruku dan sujudnya sahabat kita sholat. Kalau ada saudara kita yang berangkat haji, berangkat ibadah umroh, kita tahu kapan pelaksanaannya, tawaf, sa'i dan sebagainya. Tetapi kalau ibadah saum ini jemaah sekalian, yang tahu hanya pelaku dan Allah Subhanahu wa taala. Saking amat rahasianya ibadah ini, pun ibadah ini tidak seperti ibadah-ibadah yang lain. Diberitahu berapa ganjaran pahala yang diterima oleh orang yang melakukan ibadah. Sebut saja ibadah salat. Nabi sampaikan salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 20 darajatan. Salat berjamaah lebih utama ketimbang salat sendiri dengan 27 derajat pahalanya. Ibadah umrah misalnya, al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Umrah yang satu dengan umrah yang lainnya menjadi kafarat penebus bagi dosa-dosa kita. Tetapi ibadah saum ini jemaah sekalian, Allah nyatakan wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Bahkan sampai malaikat pencatat kebaikan tidak mampu menulis berapa ganjaran pahala yang diberikan kepada orang-orang yang sedang berpuasa.
Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ini alasan yang pertama kenapa ibadah saum kita dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ibadah yang satu ini durasinya amat sangat cukup lama ketimbang ibadah yang lainnya. Oleh karenanya itu perlu yang namanya kesabaran, perlu yang namanya kesungguhan. Dan bulan ini kita sedang ditempa, sedang dididik, dibina langsung oleh Allah untuk menjadi muslim yang paripurna. Maka tujuan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa tak lain dan tak bukan adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah sekalian, kriteria, ciri, identitas kehidupan orang-orang yang bertakwa itu sendiri tercermin di keseharian bulan Ramadan. Seyogianya seperti itulah harusnya muslim yang kafah, muslim yang dapat mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran agama kita. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, Allah seru lagi kita dengan panggilan yang begitu mesra. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara komprehensif, secara menyeluruh. Dan lagi-lagi itu bisa teraktualisasikan ketika di bulan suci Ramadan ya mas sekalian. Oleh karenanya Allah berikan Ramadan ini sebagai satu tarbiyah buat kita, madrasah buat kita, agar kelak pasca Ramadan kita mampu mengamalkan, kita mampu mengaktualisasikan kebiasaan-kebiasaan positif selama bulan Ramadan. Kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah. Oleh karena itu, mumpung kita baru di hari yang keempat di bulan suci Ramadan ini, terus kita tingkatkan amaliyah kita, tingkatkan ibadah kita. Katakan pada diri kita seakan-akan ini adalah Ramadan yang terakhir buat kita. Katakan pada diri kita seakan-akan ini tahajud, tarawih, puasa terakhir dalam hidup kita. Kalau ini kita lakukan mas sekalian, maka buah daripada puasa itu sendiri adalah man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa yang dilandasi dengan iman dan mengharap kepada Allah, maka pasca Ramadan dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat Masjid Agung Al-Barakah rahimakumullah, sadari bahwasannya kita adalah manusia yang hidup di akhir zaman. Semakin deras tantangan, ujian dan problematika kehidupan yang kita hadapi jemaah sekalian, dan itu merupakan sebuah keniscayaan. Tetapi dengan datangnya Ramadan ini, dengan datangnya madrasah Ramadan ini, jadilah kita santri yang baik, santri yang terus menghidupkan amalan-amalan Ramadan seperti ulama-ulama salaf kita terdahulu. Ulama-ulama kita terdahulu, mereka merasakan kelezatan Ramadan, mereka merasakan keindahan Ramadan, mereka merasakan kenikmatan beribadah di bulan Ramadan, karena yang mereka ikuti adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sekalian, tuangkan, buktikan selama bulan Ramadan ini kesunahan Nabi dengan melakukan sunnah-sunnah beliau dan juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap tentunya mudah-mudahan
seluruh amaliyah-amaliyah kita selama bulan Ramadan, baik puasa kita, ibadah tarawih kita, tadarus kita, sedekah kita, dan ibadah-ibadah yang lainnya, kesemuanya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pasca Ramadan kita akan mendapatkan piagam ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala yang kelak akan ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minkum tilawatahu innahu wasami'un alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.